Bab 033. Masih ada waktu 1 jam, ganti semua makanan ini dengan yang baru. Baik dok, jawab Vio dengan kepala uang menunduk lebih dalam. Tanpa banyak kata lagi Dr. Melia segera keluar dari ruang penyimpanan itu. Sementara itu Vio langsung berlari menghampiri Lisa yang ada di taman. Tak peduli ada Rai sang pasien VVIP di sana, Vio langsung mengutarakan masalah besar yang kini mereka hadapi. Gawat Sa, Dr. Melia melihat ada kecoa mati di salah satu kotak makanan dan beliau meminta kita untuk mengganti semua makanan itu dengan yang baru, jelas Vio dengan menggebu, sementara Lisa langsung melebarkan matanya. Apa? Tanya ulang Lisa, berita ini terlalu mengejutkan untuk dia dengar. Bagaimana bisa dengan waktu sempit seperti ini mereka menyiapkan makanan baru untuk semua orang? Ayo Dish, cepat pikirkan kita mau bagaimana? Tuntut Vio setelah dia kembali menjelaskan duduk permasalahannya, tentang kecoa di kotak makanan itu. Kini dia sangat cemas harus bagaimana. Sementara Lisa terdiam, merasa otaknya mendadak buntu. 200 kotak makanan dalam 1 jam. Batin Lisa makin bingung lagi ketika menyadari makanan itu tak boleh sembarangan, harus sesuai dengan standar kesehatan anak-anak berkebutuhan khusus ini. Ada apa? Tanya Rai, hingga membuyarkan lamunan Lisa. Apa ada masalah? Kamu butuh bantuanku? Tanya Rai lagi, saat dilihatnya gadis berkacamata ini hanya diam. Namun mendengar dua pertanyaan Rai itu akhirnya membuat Lisa tersenyum kecil. Masalah seperti ini terlalu sepele baginya untuk meminta bantuan orang lain. Tidak ada masalah apapun dan saya tidak membutuhkan bantuan apapun, jelas Lisa, masih dengan senyumnya yang terukir manis di tiap sudut bibirnya. Vio bahkan sampai menganga mulutnya ketika mendengar jawaban Lisa itu. Apa yang bisa mereka berdua lakukan untuk menyelesaikan semua masalah ini jika tanpa bantuan orang hebat seperti Rai? Vio yakin, hanya dengan satu perintah sang tuan muda maka masalah mereka berdua akan selesai, tapi Lisa malah menolaknya mentah-mentah. Saya permisi dulu tuan, ucap Lisa cara yang menunjukkan kepalanya memberi, sementara Rai terlalu tercengang untuk menanggapi pamitnya gadis itu. Dia pun mendengar dengan jelas jika Lisa membutuhkan pasokan makanan 200 kotak dalam waktu 1 jam, namun ternyata gadis itu malah menolak tawarannya. Bukan hanya Vio dan Rai yang terkejut, Samuel pun sama saja. Dan setelah mengucapkan kalimat pamit, Lisa segera pergi dari sana tanpa menunggu balasan dari tuan muda itu. Vio pun buru-buru mengikuti langkah Lisa. Astaga Sa, kenapa kamu menolak bantuan dari tuan muda Rai? Dengan kekuasaan yang dia punya aku yakin beliau bisa membantu kita dengan mudah, tapi kenapa kamu malah menolaknya? Kenapa? Gerutu Vio, di antara langkah mereka berdua yang terburu-buru menuju ruang penyimpanan makanan. Kak Vio tenang saja, aku bisa mengatasi masalah ini. Bagaimana caranya? Tunggu dulu. Aku tidak bisa menunggu Sa, aku sangat takut kemarahan Dr. Melia, dia itu sangat mengerikan. Mendengar ibunya dibicarakan seperti itu, Lisa malah mengulum senyumnya. Dia tahu, jika ibunya sudah marah memang sangat mengerikan. Sampai di ruang penyimpanan makanan Lisa pun juga melihat makanan kotor itu, lantas setelahnya dia mengambil ponsel di saku bajunya, menghubungi seseorang. Kak Vio tunggu di sini sebentar, aku akan menghubungi seseorang. Baiklah, jangan lama, jangan membuatku semakin takut, aku hanya mau mendengar kabar baik. Lisa mengangguk. Gadis berkacamata itu kemudian keluar dari ruangan itu dan berdiri di depan pintu, dengan ponsel yang terus dia tempelkan di telinga, menghubungi seseorang. Halo Sa, jawab seorang pria di ujung sana. Suaranya terdengar berat dan tegas. Khas seseorang yang memiliki kuasa. Chris, kirim 5 truk makanan ke rumah sakit, sekarang. Astaga banyak sekali, apa ada masalah dengan makanan sebelumnya?
Kurasa ada seseorang yang mengacaukannya, ada kecoa mati di salah satu kotak. Sebelum makan siang truk makanan harus ada di sini, sepanjang perjalanan kalian langsung sediakan makanannya, jadi saat tiba bisa langsung dibagikan. Kamu memberiku tugas yang sulit, apa imbalannya? Aku mohon Chris. Hahaha, baiklah Nona. Panggilan telepon itu terputus, membuat Lisa langsung menghembuskan nafasnya lega. Bagaimana? Tanya Vio yang tiba-tiba saja menepuk pindah Lisa. Melihat Lisa selesai melakukan panggilan telepon itu, dia pun segera menghampiri. Astaga, kakak membuatku terkejut. Maaf, tapi bagaimana? Aku merasa sangat cemas sebelum semua masalah ini teratasi. Sudah kak, tenang, aman. Apanya yang aman? Mana bisa aku tenang? Aku sudah menghubungi pihak Pam Pam Food, mereka bersedia mengirimkan 5 truk makanan ke sini. Benarkah? Tanya Vio dengan kedua matanya yang melebar. Semua makanan yang telah mereka order juga dari Pam Pam Food, salah satu perusahaan terbesar yang memproduksi makanan sehat siap saji. Namun sebelumnya mereka telah melakukan pemesanan seminggu sebelum acara dimulai. Namun apa yang terjadi sekarang? Hanya dari satu panggilan telepon Lisa pihak Pam Pam Food bersedia mengirimkan 5 truk makanannya kemari. Kamu tidak bohong, tuntut Vio. Tidak. Jangan bohong. Tidak kak, balas Lisa dengan bibir yang jadi tersenyum lebar. Kamu tidak bohong, tuntut Vio. Tidak. Jangan bohong. Tidak kak, balas Lisa dengan bibir yang jadi tersenyum lebar. Senyum yang bahkan mampu dilihat oleh seorang pria yang kini sudah seperti penguntit untuk Lisa. Di ujung sana Rai menatap tak suka pada Lisa yang tersenyum lebar setelah menghubungi seseorang, setelah ada masalah yang mendera gadis itu dan setelah gadis berkacama itu menolak dengan tegas bantuannya. Cih, sombong sekali, aku akan lihat bagaimana kamu menghadapi masalah itu. Orang seperti kamu tidak akan bisa mendapatkan order makanan banyak dalam waktu singkat, gumam Rai, seperti tokoh antagonis yang sesungguhnya. Samuel yang mendengar itu bahkan sampai melirik sang tuan muda yang kini dia pegang kursi rodanya. Maaf tuan, sepertinya Anda terlalu banyak mencampuri urusan perawat Lisa, ucap Sam, ingin menyadarkan sang tuan muda jika dia telah terlalu banyak ikut campur pada masalah wanita itu. Padahal biasanya Rai selalu acuh pada hal yang terjadi di sekitarnya, apalagi tentang wanita. Karena para wanita itulah yang akan selalu mengemis perhatiannya, bukan dia. Panggil Tamara kemari, harus datang sekarang juga, titah Rai. Bukannya menanggapi ucapan sang asisten, dia malah memberikan perintah yang baru, memanggil salah satu wanitanya untuk membuat perawat berkacamata itu tidak kasar kepala dengan sikap manisnya tadi. Untuk membuat Lisa sadar, bahwa wanitanya jauh lebih cantik daripada dia. Baik tuan, jawab Samuel patuh, tidak banyak bicara lagi. Waktu bergulir, semakin mendekati jam istirahat. Di saat itu Rafaela dan Dena terus tersenyum tertahan, bersiap melihat wanita buruk rupa dimarah habis-habisan oleh Dr. Melia. Apalagi ketika makanan berisi kecoa itu sampai ke tangan salah satu anak panti. Ya ampun, hanya membayangkannya saja sudah membuat mereka berdua merasa sangat bahagia. Raf, tapi kenapa makanannya tidak dibagi-bagi ya? Harusnya kan sekarang makanan itu mulai dibagikan, ucap Dena. Dia kembali melihat jam yang tertera di layar ponselnya, waktu sudah menunjukkan jam 11.30. Mungkin sebentar lagi, kita tunggu saja, balas Rafaela dengan sangat percaya diri. Mereka berdua bahkan duduk di salah satu kursi yang tersedia di taman itu. Memerhatikan anak-anak yang antusias melukis, meski lukisan mereka tak ada satupun yang sempurna. Sampai akhirnya panitia acara meminta anak-anak itu untuk menyudahi aktivitasnya dan mencuci tangan, karena sebentar lagi waktu makan siang akan tiba. Di saat itu juga Tamara datang kemari, langsung menghampiri sang tuan muda dan berdiri di samping Rai.
Tentu saja setelah dia memberikan ciuman penuh cinta di pipi pria itu. "Ini ada apa sih? Kenapa kamu memanggilku ke sini?" tanya Tamara. Untunglah ini di jam istirahat jadi dia bisa datang menuruti keinginan Rai. Padahal sebelumnya dia pun masih ada pekerjaan. "Aku bosan, ingin melihat wajah cantikmu." "Gombal," balas Tamara pula. Perhatian semua orang di sana kemudian teralihkan saat melihat iring-iringan mobil truk makanan memasuki area taman. Tidak hanya satu namun ada 5. Anak-anak yang melihat kedatangan mobil-mobil itu pun bersorak kegirangan, apalagi ketika mereka melihat ada lambang Pam Pam Food dan tiap mobil itu. Sebuah brand yang menunjukkan makanan enak dan sehat. "Yeay," sorak semua anak, hingga membuat bibir Lisa kembali tersenyum. Namun tidak dengan Rafaela, Dena dan Rai. Ketiga orang itu sama-sama terkejut. Bagaimana bisa Lisa menghadirkan mobil-mobil itu di sini? Saking kesalnya Rafaela dan Dena pun segera pergi dari sana, tak sudi mengambil makanan itu. Sementara Rai masih duduk di tempat yang sama, menyaksikan Lisa yang kini dihampiri seorang pria. "Chris," sapa Lisa dengan bibir tersenyum lebar. "Semua keinginanmu sudah terwujud Nona," balas Chris, hingga membuat senyum Lisa berubah jadi tawa. Rai terus menatap lekat ke arah gadis berkacamata itu, melihat Lisa yang tertawa lepas di depan pria lain. "Sialan," umpat Rai, dia mulai merasa jika ada yang terasa panas di dalam dadanya. Seolah harga dirinya sebagai seorang Casanova sedang diinjak-injak. Pasalnya selama ini Lisa selalu mengacuhkan dia. Tapi apa yang dia lihat sekarang? Wanita itu malah tertawa ketika di hadapan seorang pria yang entah siapa. Tatapan Rai kemudian tertuju ke arah 5 mobil truk yang datang bersamaan dengan pria itu. Dia baca dengan jelas tulisan Pam Pam Food. Mengamati itu membuat Rai sadar satu hal, pria itu pasti ada hubungannya dengan perusahaan makanan itu. "Rai, apa kita akan makan siang di sini?" tanya Tamara. Dari tadi dia hanya diam diacuhkan oleh prianya. Rai malah terus melihat ke depan, entah melihat apa. Tamara tidak mampu menjangkau apa yang dilihat oleh Rai di ujung sana. "Pergilah, tiba-tiba aku ingin beristirahat," usir Rai tanpa perasaan. Seenak hatinya dia memanggil Tamara ke sini kemudian mengusirnya pergi. Bahkan saat mengatakan kalimat itu dia tidak menatap ke arah wanita ini, tidak pula menatap Lisa di ujung sana. Rai memilih melihat ke arah lain, melihat ke sembarangan arah asalkan bukan ke arah gadis berkacamata itu. Dia tidak suka melihatnya. Tamara bahkan sampai merasa tersentak ketika mendengar kalimat itu. Bagaimana bisa hingga kini Rai masih memperlakukannya dengan semena-mena, padahal apa kurangnya dia selalu ada di saat pria ini butuh. Tapi Tamara tidak pernah bisa berontak, karena tahu Rai tidak suka komitmen. "Baiklah, aku akan pergi. Panggil aku jika kamu membutuhkan sesuatu," jawab Tamara. Kali itu mereka berpisah tanpa ada ciuman sedikit pun yang tercipta. Tamara hanya merasakan hatinya yang seperti diremat dengan paksa, namun harus membiasakan dengan hal ini. Tidak apa-apa asalkan Rai belum dimiliki oleh siapapun. "Siapa pria itu?" tanya Rai pada Sam, saat Tamara sudah pergi meninggalkan mereka berdua. Kini Samuel pun sedang mendorong kursi roda sang tuan menuju ke ruangan mereka. Rai ingin kembali kemar. "Maaf tuan, pria yang mana?" tanya Samuel, pura-pura tidak tahu, padahal hanya ingin memastikan bahwa tuannya ini benar-benar ingin mencampuri urusan perawat Lisa. "Astaga, mengertilah sedikit apa mauku Sam, jangan semuanya harus aku jelaskan dengan rinci," kesal Rai. Tentu saja pria yang tadi bersama dengan Lisa, pria yang datang bersamaan dengan 5 truk makanan itu, timpal Rai lagi dengan suaranya yang terdengar menggerutu. Dan mendengar itu Samuel pun mengulas senyum tipis, tuannya benar-benar sudah gila. Karena memperdulikan wanita yang kecantikannya tak ada seujung kuku Tamara. Beliau adalah Tuan Christian Baston, CEO Pam Pam Food.
Saya juga baru mendapatkan informasinya barusan, jadi tentang hubungan beliau dengan perawat Lisa saya belum mengetahuinya, jelas Samuel apa adanya. Sebuah penjelasan yang membuat Ray berdecih merasa kesal dan jijik sekaligus. Bagaimana bisa gadis berkacamata itu memiliki pertemanan dengan seorang CEO? Sementara dia kini hanyalah pria pengangguran yang cacat, Maxi statusnya pun CEO Carter Kingdom, namun kini posisi itu sedang ditempati oleh sang adik, sementara dia entah kapan bisa kembali ke posisi itu lagi, sementara kakinya masih cacat. Menyadari ketidakmampuannya sendiri, membuat Ray jadi semakin kesal, jadi semakin ingin mendapatkan gadis bernama Lisa itu. Lihat saja, aku akan mendapatkanmu. Geram Ray, dia tak mau kalah dengan pria manapun, meski hanya memperebutkan gadis culun itu. Jiwa Casanovanya tak bisa diusik. Di taman, Lisa dan Chris membantu anak-anak berkebutuhan khusus itu untuk mengambil makanan di truk yang tersedia. Anak-anak jadi antusias untuk mengambil sendiri makanan di sana, seperti menemukan tempat bermain baru yang indah. Ibu panti bahkan sesekali mengambil foto sebagai bahan dokumentasi mereka. Siang ini semuanya berjalan dengan sangat baik. Chris, aku akan meninggalkanmu, ada sesuatu yang harus aku kerjakan, ucap Lisa pada sang sahabat. Yang semua orang tahu Chris adalah CEO Pam Pam Food, padahal kenyataannya bukan. Chris adalah asisten Lisa, tangan kanan wanita itu yang merupakan CEO sesungguhnya dari Pam Pam Food. Keluarga Lisa pun bahkan tak ada yang mengetahui tentang hal ini. Lisa mengembangkan usahanya itu setelah mendapatkan banyak bantuan dari Darko. Secepat itu, tidak ingin makan bersamaku? Tanya Chris pula, jarang sekali mereka bisa bertemu seperti ini, rasanya sungguh sayang jika harus berpisah begitu saja. Chris dulu adalah anak buah Darko, kemudian diperintahkan oleh Darko untuk selalu mendampingi Lisa dalam hal apapun. Jangan menahanku, rengek Lisa pula, hanya pada Chris lah dia bisa bersikap manja seperti ini, seseorang yang sudah dia anggap kakak sendiri. Chris terkekeh, terpaksa menjawab iya. Baiklah, pergilah, balas Chris akhirnya. Dan setelah mendapatkan izin itu, Lisa dengan segera pergi dari sana, di saat semua orang sedang menikmati makan siangnya. Lisa kembali ke ruang penyimpanan makanan dan mengambil kotak berisi kecoa itu, dia akan berikan ini pada pemilik asli kecoa ini. Lisa sangat yakin, jika ini semua adalah ulah Rafaela dan Dena, tidak perlu CCTV, namun instingnya sangat kuat. Membawa 2 kotak makan siang yang salah satunya berisi kecoa, Lisa pun mencari keberadaan 2 wanita itu. Ternyata saat itu Rafaela dan Dan sedang berada di kantin rumah sakit. Lisa menghampiri dan langsung meletakkan 2 kotak itu di atas meja.